Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tahta Permata. Ayat hafalan Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Poin penting pelajaran kita menyembah Yesus sebab Dia telah menciptakan dan menyelamatkan kita. Tutuplah matamu dan coba menggambarkan kembali dalam benakmu sendiri sebuah pelangi yang paling indah yang pernah kamu lihat. Simpanlah gambaran pelangi itu dalam pikiranmu sementara kamu mendengarkan apa yang terjadi kepada Yohanes ketika Roh Suci mengantar dia melewati gerbang surga yang terbuka. Setelah mendengarkan pekabaran tentang ketujuh jemaat itu, hati dan pikiran Yohanes sangat dipenuhi oleh sukacita dan pujian kepada Allah. Dia terus-menerus melihat sekeliling, dan ketika dia melihat di sekelilingnya, dia melihat sebuah gerbang terbuka di surga. Dan dia mendengar sebuah suara memanggil dia. Mari ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi. Hal pertama yang dia lihat adalah sebuah tahta yang sangat indah. Sebuah pelangi permata mengelilingi tahta itu. Orang yang duduk di atasnya dikelilingi oleh cahaya dan kemuliaan. Di sekeliling bagian tengah tahta itu terdapat 24 tahta yang lain. Masing-masing tahta itu sangat gemerlap, melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sementara Yohanes terus memandang, dia melihat ada 24 tua-tua di atas tahta-tahta itu. Berpakaian jubah putih yang bersih dan memakai mahkota emas. Kemudian datang dari tahta yang ada di tengah sebuah kilatan cahaya halilintar dan gemuruh guntur. Di depan dari tahta itu, ada 7 kaki Dian yang telah dia lihat sebelumnya. Cahaya apinya sangat terang benderang. Pujian dan hormat muncul dari dalamnya. Di depan kaki Dian itu, terdapat sebuah lautan sebening kristal sama seperti laut yang terbuat dari kaca. Yohanes merasa tidak layak untuk menerima semua itu. Sementara dia melihat ke sekelilingnya, matanya tertuju kembali ke tahta. Di sana dia melihat 4 makhluk yang sepertinya belum pernah ada yang seperti itu di atas dunia ini. Makhluk yang pertama sama seperti singa, yang kedua sama dengan seekor lembu, yang ketiga memiliki wajah manusia, dan yang keempat sama seperti seekor elang yang sementara terbang. Tetapi masing-masing makhluk ini memiliki 6 sayap, dan sayap mereka dipenuhi dengan mata. Siang dan malam mereka tidak pernah berhenti berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan ada." Wahyu pasal 4 ayat 8. Semua makhluk yang aneh namun indah ini senantiasa memuji Dia yang duduk di atas tahta. Dan ke-24 orang penatua bertelut dan meletakkan mahkota mereka di kakinya. Mereka berkata secara serempak, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa,
Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu pasal 4 ayat 11. Yohanes terus memandang. Ketika dia memandang dengan saksama, dia melihat ada segulungan kitab yang dipegang di tangan kanan dari Dia yang duduk di atas tahta. Itu adalah sebuah gulungan kitab yang tidak biasa, dengan adanya tulisan di kedua belah sisi dari kitab itu. Gulungan kitab itu dimeteraikan dengan 7 meterai. Yohanes tahu bahwa gulungan kitab ini sangat penting. Ketika dia melihat ke-7 meterai itu, dia berpikir mungkin ada 7 pekabaran lagi. Sementara dia berpikir, seorang malaikat bertanya kepadanya dengan suatu suara yang nyaring. Siapakah yang dapat membuka meterai itu? Tidak seorang pun yang datang untuk membukanya. Tidak seorang pun yang sanggup membuka gulungan kitab itu. Yohanes mulai meratap. Dia sangat merindukan agar ada seorang yang sanggup membuka gulungan kitab tersebut. Tiba-tiba salah seorang dari para penatua itu datang kepada Yohanes sambil berkata, "Hapuslah air matamu. Dia yang adalah singa dari Yehuda yang telah menjadi pemenang, dan dia sanggup untuk membuka gulungan kitab itu." Yohanes merasakan sebuah harapan yang baru ketika dia melihat kembali. Dan Yohanes melihat anak domba yang telah tersembelih berada di tengah-tengah dari tahta itu. Anak domba itu mengambil gulungan kitab tersebut. Ketika anak domba itu sementara mengambil gulungan kitab tersebut, seluruh 24 orang penatua tersebut tertunduk dan menyembah Dia. Masing-masing dari ke-24 orang penatua itu mempunyai sebuah kecapi, dan mereka mulai bernyanyi sebuah nyanyian baru. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih, dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Nyanyian ini memenuhi Yohanes dengan satu sukacita dan pengharapan yang besar, dan mendorong dia untuk memuji dan membesarkan Yesus Sang Pencipta dan seorang yang telah mati baginya dari segala dosa-dosanya. Kemudian Yohanes melihat dan mendengarkan ribuan dan berlaksa-laksa malaikat yang mengelilingi tahta itu. Masing-masing mereka merasakan sama seperti apa yang Yohanes rasakan waktu itu. Mereka juga memuji Allah dan berkata, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Wahyu pasal 5 ayat 12. Pada saat Yohanes merasakan satu perasaan yang penuh dengan sukacita dan pujian yang seakan-akan meledak dari dalam perasaannya, dia mendengarkan satu lagu pujian yang lain. Lagu pujian ini datang dari seluruh makhluk ciptaan dari segala yang telah diciptakan. Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 5 ayat 13. Keempat makhluk yang ada memberikan respon dan berkata, "Amin." Dan Yohanes pun turut berucap, "Amin."